Oke, pada hari ini kita bertemu lagi dengan Dityang di Bali Channel. Jadi pada hari ini kita akan selaku Ketua LPM Desa Keseimbangan Petilan akan membicarakan tentang bagaimana progres dari program desa, yaitu tentang PKTD, yaitu Padat Karya Tunai Desa Keseimbangan Petilan. Nah, jadi kemarin kita udah membahas satu video yaitu PKTD Ketahanan Pangan. Dan sekarang kita akan membahas PKTD untuk pembersihan bantaran sungai. Nah, pada hari ini kita ingin menceritakan beberapa progres yang sudah dibentuk oleh tim PKTD Desa Keseimbangan Petilan, yaitu membuat jalur trekking. Nah, dari Tebet Prigi namanya, yaitu di SD 14, yaitu sampai rencananya sampai di Banjarkahan, nantinya akan menentukan belok seperti itu. Nah, progres PKTD ini sudah kita mulai dari bulan Mei kemarin. Videonya udah teman-teman tonton kan pastinya. Nah, sudah itu kita sudah mulai membuka lahan. Mungkin video-videonya bisa teman-teman lihat di video-video yang akan kita tayangkan sebentar. Nah, jadi pembukaan lahan itu tidak segampang yang kita pikir, teman-teman, bahwa tentunya tantangannya itu berat sekali karena membuka lahan di areal yang terjal, areal yang tidak rata itu sudah tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, maka dari itu sangat-sangat perlu pemikiran, pekerjaan ataupun perlu tenaga ekstra lah untuk melakukan hal ini. Nah, sekarang kita udah berprogres dan kita sudah mulai sampai di ending finish, yaitu dari middle point di Taman Pura Desa dan Pusat Kesingan sampai di Tebet Prigi. Itu sudah selesai hari ini dan sudah terbuka jalurnya walaupun belum ditata sedemikian rupa. Tapi nah, akhirnya nantinya kita pastinya akan kita tata nantinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari beberapa progres yang kita jalankan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan juga. Selain tempat atau areal yang terjal, ada juga beberapa hal yang agak sulit kita lakukan, yaitu permohonan lahan. Karena terus terang saja, dalam proses pembukaan lahan ini kita tidak bisa hanya menggunakan bantaran sungai. Nah, pasti kita harus naik sehingga harus menemukan lahan milik masyarakat. Itu yang membuat satu kendala juga, karena kita harus minta izin dan sebagainya. Tentunya dengan cara yang humanis kepada masyarakat. Bukan desa ingin mengambil alih lahan beliau, bukan. Hanya saja desa meminjam lahan ini sebagai guna pakai untuk trekking ini. Karena ini pun juga bukan untuk siapa-siapa, ini untuk warga kita sendiri. Sehingga jika kita ingin berolahraga, itu kita bisa trekking mulai dari Tebet Prigi sampai di Kawan dengan view yang di sungai. Jadi kita ingin juga, nah nantinya setelah masyarakat banyak melakukan aktivitas di pinggir sungai, tujuannya kan secara otomatis pemilik lahan itu lahannya bisa menjadi suatu hal yang produktif, sehingga nanti ke depan itu bisa dijadikan tempat UMKM seperti itu. Nah,
itu satu program-program jangka panjang yang tujuan-tujuan jangka panjang yang bisa dicapai oleh program ini. Nah, tentunya saja yang terpenting dari program ini adalah gimana cara kita menjaga kelestarian dari sumber daya alam ini. Yang dimana mungkin teman-teman nanti bisa lihat ada Taman Desa, Taman Kayangan, Sale, Taman Retukon, itu banyak sekali ada taman di seputaran sungai ini. Dan itu semuanya masih memiliki sumber mata air yang masih muncul. Sehingga ketika kita tidak jaga keseimbangan alam ini, jika kita tidak jaga alamnya ataupun tumbuh-tumbuhannya, habitatnya, secara otomatis takutnya kita adalah sumber mata air itu nantinya akan mengering. Nah, maka dari itu program ini dibuat dan dengan tujuan-tujuan yang seperti itu. Dan yang terpenting juga dalam hal puniki, kita akan membuat suatu destination nantinya. Jadi beberapa spot sungai seperti di Tukat Bindu mungkin, itu ada beberapa titik di Tukat Bindu itu yang dijadikan center point dari pengelolaan Tukat Bindu itu sendiri. Nah, seperti tempat yang berdiri sekarang ini, yang nantinya kita akan jadikan anjungan dan nantinya akan menjadi center point dari tempat ini. Nanti kita akan isikan balai bengong dan lain sebagainya. Seperti itu perencanaan ke depan. Nah, semoga bisa berjalan dengan lancar, bisa juga menggugah hati masyarakat secara umum, dan tentunya impian kita bersama Desa Keseman Pertilan bisa menjadi desa yang unggulan, desa mandiri, benar-benar mandiri dan benar-benar berdikari. Itu sih secara umum pandangan yang saya sampaikan tentang TKDD ini, dan rencananya berakhir di pertengahan bulan Agustus. Teman-teman bisa lihat nanti bagaimana spot-spot yang sudah kita buat, penanaman pohon juga sudah kita lakukan, dan tentunya pasti nanti kita akan menanam lebih banyak pohon lagi. Dan tidak lupa pada masyarakat Kesiman secara khusus yang memiliki akses ke dinas-dinas ataupun yang memiliki akses untuk menyumbangkan tanaman, bisa hubungi kita di LPM Desa Keseman Pertilan. Tanaman apapun itu, karena kita ingin menanam banyak pohon lagi di pinggiran sungai ini, tentunya dengan estetika, tentunya dengan seni yang terbaik. Oke.
Nah ini dia suatu start center point yang Tiang masukkan tadi. Dan ya walaupun sangat sederhana sekali pengerjaannya, hanya memakai tangga-tangga bambu seperti ini, tapi tidak mengurangi rasa makna dari keinginan kita untuk membuat suatu view yang menarik di sungai ini. Jadi demikian dulu yang bisa Tiang sampaikan untuk informasi untuk mengenai PKTD ini. Tunggu bagaimana hasil dari semua keseluruhan trekking ini. Kita akan buat vlognya lagi sekali. Kita akan trekking dari awal sampai ujung dan kita akan lihat bagaimana hasil dari pemandangan-pemandangan atau awalnya tandus, awalnya itu kalau bahasa Balinya sih bed gitu ya. Tapi nanti kita akan sudah dibuka lahannya akan seperti apa. Oke, sekian dulu. Tutup dengan Pramas Santi, Om Santi 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 Om. Ingat like, komen, dan subscribe di Bala Bali Channel.